Mari kita lihat, dua-duanya ada di kitab Yesaya. Yang pertama, Yesaya 25. Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Yesaya 25. Pagi tadi, kami suami istri bersama beberapa saudara berurusan dengan notaris tentang suatu pelayanan yang tidak bisa dipakai nama yayasan karena undang-undang dibuat oleh pemerintah, tapi pakai kata perhimpunan. Ternyata notaris ini secara jasmani menggenapi ayat ini. Sudah 2 tahun lebih setiap siang notaris ini punya tanah kosong di sebelah kantornya, memberi makan gratis kepada siapa saja yang butuh makan. Lalu saya tanya, padahal itu tinggalnya di daerah elit, saudara. Jadi saya agak mikir, siapa yang akan makan di sini? Lalu dia jawab, di dekat sini ada SD negeri. Lalu sebagian besar yang makan gratis itu anak-anaknya orang miskin sekolah di SD itu. Sebagian baru ada berapa pemulung. Lalu saya tanya, apa ibu nggak takut dimanfaatkan? Terserah. Yang penting Tuhan berkati sampai hari ini. Secara jasmani. Di Cimahi masih berjalan itu. Berapa tahun sudah sekarang memberi makan? Berapa tahun sudah kira-kira? 5 tahun aja sejak Krismon itu. Di gereja pusat Basila di Jalan Cimahi di Menteng masih memberi makan. Berapa ratus sekarang diberi makan tiap siang kira-kira? Sediakan berapa ratus? Apa yang tahu kira-kira? Setiap minggu setiap 300-400 orang. Saudara, jangan merohanikan semua firman. Ayo kita pakai dua-duanya. Katakan amin. Mari saya tunjukkan ayat 6. Yesaya 25 ayat yang ke-6. Keselamatan bagi siapa? Bangsa-bangsa. Kalau bicara bangsa-bangsa harus bicara bahasa mereka juga. Di Sion itulah gereja. Karena nubuatan Yesaya kata Sion adalah gereja. Yahweh semesta alam akan menyediakan di gerejanya ini. Saya ganti kata Gunung Sion, sebab Gunung Sion itu pusat pemerintahan Tuhan. Disitulah takhta raja ada, dan itulah gereja Tuhan. Yahweh semesta alam akan menyediakan di gerejanya bagi siapa, saudara? Segala bangsa-bangsa. Maka itu tolong adik-adikku, para pemuda-pemudi, remaja, kalau engkau ada waktu, usahakan ada. Pelajari bahasa-bahasa asing yang kecuali Inggris. Yang lain. Karena bangsa-bangsa akan dijamu oleh Tuhan kita pada suatu hari nanti. Dan perlu banyak penerjemah yang mengerti bahasa bangsa-bangsa itu. Saudara, betapa menyesalnya gereja ketika 4 tahun yang lalu ada gelombang pengungsi Irak. Saya ketemu mereka di Cilacap, saya ketemu mereka di Tuban, saya ketemu mereka di Kupang, saya ketemu mereka di daerah Jawa Barat ini. Pengungsi Irak, saudara. Mereka naik perahu. Bukan cuma orang Vietnam yang dulu dikumpulkan di Pulau Galang. Dan saya sempat di Kupang mengunjungi tempat mengungsi mereka. Lalu saya khotbah diterjemahkan dalam bahasa Arab Irak. Mereka mendengar firman Tuhan. Mereka nggak tahu mesti kemana. Sebagian besar mereka nggak punya paspor. Tujuan mereka semua mau ke Australia pada waktu itu. Tapi terdampar di beberapa pelabuhan di Indonesia ini. Mereka ada di Kendari juga waktu itu. Nyesal gereja. Kenapa nggak ada yang bisa berbahasa Arab untuk menjangkau dengan kasih Tuhan untuk mereka? Bukan untuk mengkristenkan, tapi untuk memberi pesta, menyediakan pesta buat mereka. Maka itu siapkan anak-anak muda. Belajar bahasa Vietnam, belajar bahasa Laos, bahasa Myanmar. Belajar bahasa Sikkim, bahasa Bhutan, bahasa Nepal. Karena pesta besar akan terjadi di dunia ini. Dan gereja yang menyediakannya. Ini luar biasa. Bagi segala bangsa-bangsa. Ada apa di gereja? Suatu apa? Perjamuan. Ini pesta makan. Dengan masakan yang bergemu. Wah, hebat sekali. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Yang tidak memabukkan pasti. Suatu perjamuan, masakan yang bergemu dan bersumsum. Pasti tidak berkolesterol yang ini, saudara.
Karena Bapa kita menyediakannya itu. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, di atas gereja, di dalam gereja Tuhan, Yahweh akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Saya harap masih ingat kemarin malam kita belajar. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Supaya ada pemulihan. Saya ingatkan lagi kepada saudara. Tahun 2003, stasiun-stasiun TV Indonesia punya komoditas baru yang memang murah, tapi ternyata yang nonton justru terbanyak. Sekarang ini sinetron sudah hampir kalah pamornya. Apa itu? Saudara lihat berita kriminalitas. Masing-masing stasiun TV punya kata-kata yang hebat-hebat, singkatan semua. Ngerti yang saya maksud ini? Saya nggak bisa terangkan tentang itu. Saudara, ternyata tayangan berita-berita kriminalitas, perampokan, pembunuhan, dan macam-macam itu yang paling laris sekarang ini. Ratingnya cukup tinggi. Buat kita seharusnya, kalau bangsa yang 220 juta sekian ini, ternyata makanannya tiap hari tontonan kejahatan itu. Ada dua yang muncul dalam hati saya. Yang pertama, setan kurang ajar engkau. Ternyata tanpa disadari, setan sekarang punya propaganda gratis, saudara. Betul enggak? Itu perbuatan setan ditayangkan. Orang nonton, orang dibakar, anak dibakar, orang dibacok, dan macam-macam. Itu yang paling laris sekarang. Bahkan ada stasiun TV yang seminggu bisa punya 2 hari untuk jam tayang itu dengan tema yang berbeda. Saya pikir hebat sekali. Bagaimana untuk mengimbangi hal itu supaya iklan gratisnya setan itu dihentikan? Jawabannya cuma satu. Kalau gereja tampil membuat pesta, orang akan berhenti berbuat jahat. Katakan amin. Yang kedua buat saya, dengan tayangan-tayangan itu, maka gereja harus sadar kita gagal, paling tidak untuk mengurangi atau kalau boleh menghentikan kejahatan iblis itu. Buktinya makin merajalela mereka. Saudara perhatikan kalimat berikut yang saya mau katakan pada ayat 7. Bukan cuma kain kabung yang dikoyakkan, tapi kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Itu yang akan dikoyakkan oleh Tuhan Bapa kita. Katakan amin. Inilah hati Tuhan kepada manusia di dunia ini, sehebat ini Bapa kita perhatiannya. Tapi ingat saudara, Yesaya ini cuma nubuatan. Ini belum jadi fakta, belum jadi kenyataan. Ini baru nubuatan. Jadi sekarang sudah 2800 tahun nubuat ini dan belum jadi. Bayangkan siapa yang mau tunggu jawaban doa sampai 2800 tahun belum dijawab. Sudah jadi abu kita sudah. Tapi gereja, inilah Pentakosta. Ayat 8. Lihat. Jadi betul-betul berita-berita terakhir soal kriminalitas yang makin hebat hanya akan berakhir kalau gereja bertindak. Tuhan akan bagaimana? Meniadakan apa? Maut untuk berapa lama? Seterusnya. Berarti nggak ada kematian lagi. Jangan ditafsirkan secara rohani. Saudara, salah satu alasan gereja gagal menyatakan kebenaran Tuhan karena kita merohanikan hampir semua firman. Ya karena semuanya rohani ya sudah. Maka kita nggak bertindak apa-apa secara fakta dalam kehidupan ini. Saya percaya firman ini, perkabungan dicabut, maut ditiadakan. Dan Tuhan Yahweh akan bagaimana lagi? Menghapuskan apa? Air mata daripada segala muka. Oh luar biasa. Gereja Pentakosta itu pesta. Dengan Pentakosta, maka gereja dipakai Tuhan membuat manusia tidak menangis lagi. Ini luar biasa.
Tidak ada program LSM kelompok manapun di dunia